Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar minggu lalu? Bagaimana? Apakah semua baik-baik saja? Apa ada kesulitan? Ada masalah? Pokoknya minggu ini harus lebih baik, ya. Harus lebih baik, harus baik-baik. Lancar-lancar semuanya, sehat-sehat semuanya. Pokoknya doa yang terbaik dari aku untuk kalian. Ini adalah check-in energi untuk minggu ini, untuk kalian semua zodiak. Seperti biasa nanti timestamp ya untuk masing-masing zodiak aku akan taruh di description dan juga di kolom komen. Tuh, kurang baik apa coba? Dan sebelum aku mulai, akan selalu aku ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, bukan personal reading. Ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Buat kalian umumnya sih biasanya tahu ya, tapi ada orang-orang yang tidak tahu dan suka terlalu baper dan merasa bahwa readingan ini adalah setiap readingan yang dia tonton tuh readingan untuk personal dia gitu ya. Enggak lah. Jadi jangan dibaperin, dibawa santai. Karena ini membaca energi yang kira-kira akan ada di minggu ini gitu ya. Yang aku lihat dan aku baca di dalam kartu-kartu ini buat kalian. Walaupun biasanya setiap readingan itu yang aku buat adalah timeless. Karena banyak juga yang DM ke aku, kadang-kadang lihat yang tahun lalu, kok mirip. Lihat yang berapa bulan lalu, kok mirip. Lihat yang zodiak lain, loh kok bisa sama. Biasanya kalau terpanggil untuk melihat satu readingan ya, bukan readingan di channel ini saja, di readingan yang lain juga. Biasanya ada hal-hal yang bisa jadi penting untuk kamu. Dan kalau menyangkut orang lain pastinya bisa terbolak-balik ya, karena ini hanya membaca energi. Bisa vice versa juga. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai. Tidak sesuai dengan readingannya, tidak sesuai dengan tarot readernya, tidak sesuai dengan style tarot readernya. Oke? Karena di sini aku membaca dengan gayaku, dengan caraku, dengan apa adanya aku gitu. Jadi kadang-kadang ada seriusnya, kadang-kadang ada bercandanya. Jadi nggak terlalu juga gue harus bercanda terus gitu ya. Kalau lagi datang pengen serius ya serius. Maaf ya, buat kalian yang nggak suka lama-lama ya silahkan aja diklik. Karena biasanya aku menunggu sampai kartunya siap. Oke? Selamat ulang tahun buat Scorpio yang udah lewat, happy belated birthday. Buat kalian Sagittarius, selamat menyambut ulang tahun kalian. Pokoknya buat yang ulang tahun dan yang tidak ulang tahun, bulan ini doa-doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, kita mulai dari Aries. Seperti biasa, Aries minggu ini apa cerita dan pesan-pesan untuk kamu? Aries. The Sun card in reverse. Judgment dalam keadaan terbalik. Ada, kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu sedang menunggu waktu yang tepat, bisa jadi. Tetapi mungkin hal ini belum datang, belum waktunya hadir dan terjadi gitu loh dalam kehidupan kamu. Tapi yang aku rasain di sini, mungkin kamu udah kehilangan kesabaran, ataupun ada hal-hal yang ada penundaan gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu ada hal mengenai belum bisa memaafkan, belum bisa menerima sesuatu. Dan yang di sini ya aku lihat ya kalian masih mangkel gitu ya, masih memendam rasa-rasa itu. Masih belum ikhlas gitu ya akan satu hal, satu kejadian, satu situasi.
Dan ini membuat kalian ya kesel, sedih, kecewa. Ada apa sih? Three of Cup. Ini bisa terjadi di dalam hubungan kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang ada pihak ketiganya. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah di dalam kehidupan sosial kamu. Mungkin ada teman kamu yang melakukan sesuatu di mana ini yang membuat kamu nggak happy gitu ya. Tapi ini adalah hubungan yang bermasalah kalau yang aku lihat di sini. Ace of Swords. Ya. Bisa jadi kamu mengetahui satu kebenaran gitu ya. Satu kebenaran, sesuatu yang diumpetin, sesuatu yang disembunyiin dari kamu. Dan kamu menemukan itu atau kamu baru sadar gitu ya. Oh, ini yang terjadi selama ini gue nggak tahu. Dan mungkin dikarenakan itu ya kamu jadi punya slack gitu ya atau punya konflik dengan seseorang atau lebih dari satu orang. Tapi ini bisa jadi kamu mengambil satu keputusan di mana kamu udah nggak bisa dan nggak kuat lagi ada di dalam hubungan ini, ada di dalam lingkungan ini, ada di dalam situasi ini. Karena pada akhirnya aku lihat di sini kamu mendapatkan satu pencerahan gitu ya, yang membuat kamu mengerti bahwa kayaknya gue nggak bisa lagi deh di sini. Ten of Pentacles. Ya kadang-kadang ya, walaupun mungkin kedengarannya klise, kata-kata bahwa kita tidak bisa mendapatkan segala hal yang kita maui, tapi seringnya kadang-kadang kita lupa. Dan kadang-kadang kita berusaha mengontrol, mengendalikan segala situasi untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita ingini. Tetapi juga kadang-kadang hal itu mempengaruhi. Jadi kadang kayak misalnya melihat orang atau ada dalam satu situasi atau misalnya dalam pekerjaan. Kita pengennya semuanya itu mengikuti apa mau kita gitu loh. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus menekan ego kita gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, aku lihat ya kamu lagi fokus ke uang kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, keluarga ya. The Lover card. Kalau yang aku lihat sih keadaan ini tuh hanya sementara. Segala sesuatunya akan berjalan lagi dengan baik dan aku ya kamu mungkin saat ini masih ya situasinya masih kurang baik, masih berantakan, dan bisa jadi kamu masih belum bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi masih belum bisa melihat apa sih solusinya, apa sih yang sebaiknya gue lakuin, bagaimana sih gue harus bereaksi, bagaimana sih gue harus merespon hal ini dengan baik gitu loh. Dan mungkin dikarenakan emosi kamu dan lain sebagainya, yang aku lihat di sini mungkin kamu agak agak apa ya, agak bingung gitu loh, gue harus gimana dan kamu pastinya ada konflik di saat bingung gitu ya, ada konflik mungkin dalam hati kamu, pikiran kamu. Tapi yang aku lihat sih kamu lagi berpikir gitu ya, lagi berpikir, bagaimana untuk mengeksekusi, plan kamu, strategi kamu, tindakan kamu. Dan mungkin dikarenakan itu kamu agak menarik diri gitu ya dari lingkungan kamu, dari pokoknya dari orang lah ya, kamu berusaha untuk menenangkan diri, walaupun pada saat ini hal-hal ini tuh bikin kamu jadi agak riweuh gitu ya. Tapi yang aku lihat kamu akan segera menemukan solusi itu dan jalan keluar itu. Buat beberapa dari kamu yang on the way ke jalan kamu ini adalah satu kayak deal gitu ya, satu perjanjian juga bisa, ini juga bisa masalah kontrak dan komitmen. Tetapi aku lihat, akan ada jalan kayak win-win situation gitu ya, kayak
Kamu mencari hal yang baik untuk kamu, juga baik untuk orang lain. Jalan yang terbaik lah, jalan tengah yang sama-sama ngenakin. Dan aku lihat ke depannya lebih harmonis ya. Oke, ini untuk Aries. Oke, Taurus, ini adalah cerita dan pesan-pesan untuk kalian minggu ini ya. Taurus Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Seperti biasa. Three of Pentacles, Knight of Cup. Ada Eight of Wands, ada Eight of Cup, ada Seven of Pentacles, dan ada Queen of Pentacles. Aku melihat di sini untuk beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu atau orang yang dealing dengan kamu, ini meninggalkan satu situasi. Ini bisa terjadi dalam hubungan juga, tapi juga mungkin kamu di dalam pekerjaan, tetapi kamu pergi meninggalkan satu situasi yang pastinya sudah tidak enak buat kamu, sudah tidak nyaman, sudah tidak membuat kamu happy, tidak membuat kamu merasa sejahtera, ya. Tapi yang aku lihat di sini bisa jadi kamu sempat merasa stuck, nggak kemana-mana, nggak tahu harus ngapain, tidak tahu harus berbuat apa, gitu ya. Dan aku lihat kalau ini masalah hubungan, kalian mungkin sempat tidak berkomunikasi, tetapi yang aku lihat di sini ada perasaan kayak ini situasi nggak kemana-mana. Yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu sih, ini kayak ada orang yang mungkin agak rempong gitu ya, agak rempong berusaha mencampuri urusan kamu. Berusaha mungkin juga, ya ikut campur lah ya, ikut campur, dan pengen tahu kali ya kamu lagi ngapain, lagi ini, dan mungkin ini agak mengusik ya, agak mengusik kamu. Karena yang aku lihat di sini, emosi kamu mungkin ya pada minggu-minggu ini tuh masih agak kurang stabil. Dan aku lihat di sini ya kamunya lagi pengen fokus, lagi pengen sendiri, lagi pengen konsentrasi, mengerjakan sesuatu. Ya, kalau yang aku lihat di sini kamu lagi konsentrasi ingin mengerjakan sesuatu, kamu ingin berusaha dan lain sebagainya, fokus gitu ya terhadap diri kamu. Cuman yang aku lihat ini ada orang yang mengusik. Ada orang yang ya lama-lama bikin kamu emosi gitu ya, lama-lama bikin kamu kesel karena bisa jadi mereka memberikan masukan-masukan ataupun melontarkan kata-kata gitu ya yang membuat kamu jadi nggak enak dan kurang sedep kurasa ya. Dan ini membuat kamu tuh kayak ngerasa dikritik gitu ya, padahal lo tahu gue yang lagi kerja, gue yang lagi mati-matian, gue yang lagi berusaha gitu, lo nggak tahu apa-apa, tapi lo pengennya komentar doang gitu ya, kayaknya begitu kalau yang aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu mungkin merasa tidak disupport, jangankan materi gitu ya, tidak disupport juga perasaan kamu gitu ya. Iya, support yang batiniah lah gitu. Ya, yang aku lihat di sini dan mungkin ini yang membuat kamu tuh feeling down, yang membuat kamu tuh rasanya tuh kayak rasa-rasa yang kayak begitulah, kesel, kesepian mungkin buat beberapa dari kamu gitu. Tapi aku lihat di sini sih kamu fokus sama kerjaan kamu, sama uang kamu nih di sini, ya. Fokus sama karir kamu. Lebih memilih untuk itu. Cuman kembali lagi aku lihat ini ada orang yang gratil banget gitu ya, glitis gitu kan. Kalau katanya orang tua dulu gitu kan, glitis gitu loh. Mau ikut campur, mau ngerecokin, mau ngerempongin aja. Tetap fokus, oke? Taurus tetap fokus. Tidak ada orang yang mendukung kamu, percaya bahwa kamu bisa terus berjalan, percaya bahwa kamu terus bisa maju, percaya bahwa kamu
bisa mencapai goal kamu. Apapun itu kesulitannya, ini masalah pekerjaan kamu sendiri ataupun dari orang lain, kamu harus tetap fokus supaya kamu bisa terus berkembang dan berprogres. Oke? Oke lah. Kita lanjut ke Gemini. Oke, Gemini. Ini adalah mini tarot reading. Check in energi untuk minggu ini ya. Gemini Sun Moon Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk Gemini minggu ini? Hierophant in reverse, Death card. Oke, kalau yang aku lihat di sini, ya aku lihat di sini ya pastinya ada sesuatu yang berakhir berkenaan dengan hubungan, komitmen, perjanjian, ya. Tapi kayak gini loh rasanya. Kayak mungkin kamu mau merubah pola hidup kamu, diri kamu, bahkan mungkin mindset kamu itu seperti ada yang berubah gitu loh. Dalam kamu melihat diri kamu, hidup kamu, pekerjaan kamu, hubungan, dan lain sebagainya. Itu ada yang berubah. Dan mungkin buat beberapa dari kamu gitu ya, ini merubah penampilan gitu. Cuman yang aku lihat, ada sesuatu yang berakhir kayak kamu tuh ingin meninggalkan mungkin satu kebiasaan atau satu cara hidup yang kamu pikir, aduh udah nggak bisa deh gue begini terus. Gue udah nggak bisa deh kalau misalnya gue lakuin terus. Karena kamu sudah belajar, dengan melakukan itu, kamu mungkin menghadapi banyak masalah. Kamu mungkin ketemu dengan halangan-halangan yang menyulitkan kamu. Dan hal-hal yang pastinya nggak enak. Biasanya orang belajar tuh lebih di saat mendapatkan pelajaran yang nggak enak. Itu lebih ngerti gitu ya kan. Dibanding sama yang dikasih yang enak-enak. Nah, yang aku lihat di sini ada hal yang merubah kamu. Ada hal yang merubah kamu dan merubah cara pemikiran kamu. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, kamu bisa jadi buat beberapa dari kamu ya, kamu sempat punya satu keraguan, mungkin kamu susah untuk percaya sama diri kamu, punya insecurities gitu ya. Ada ketidaknyamanan kamu terutama saat melihat dirimu dan kemampuan kamu dan apa yang ada di dalam diri kamu. Bisa jadi hal-hal ini yang membuat kamu ya mungkin ya jadi nggak nyaman sendiri gitu loh. Cuman mungkin ini dia yang kamu sadari bahwa itu hanyalah membuat kamu kepentok-kepentok masalah-masalah tersebut. Termasuk di dalam hubungan gitu ya. Kadang-kadang di saat orang punya insecurity, saat orang misalnya emosinya juga tidak stabil gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga hubungan dia dengan orang lain gitu. Four of Pentacles. Ya, di sini aku lihat ada ketidakstabilan, tetapi aku melihat seperti kamu melepaskan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu, menuluskan sesuatu. Kadang-kadang ya, kamu tahu nggak? Ada orang-orang yang menyangka bahwa dia sudah mengikhlaskan dan menuluskan sesuatu. Tetapi tanpa dia sadari, sebenarnya dia masih menggenggam itu gitu loh, masih memeluk itu di dalam dirinya tanpa dia sadari, dia hanya berpaling. Tetapi akhirnya hal ini itu sering mempengaruhi dia dalam kehidupan dia. Nah, saat dia benar-benar ikhlas gitu ya, iyalah gue udah nggak bisa lagi nih kalau gue terus-terusan dealing sama perasaan-perasaan gue dan masih ada satu unek-unek atau satu sesuatu yang belum selesai gitu loh, belum berdamai dengan masa lalu. Gue kayaknya akan terus-terusan jadi begini gitu. Dan akhirnya dia
mengikhlaskan itu. Dan kadang-kadang kita sadarnya tuh udah sekian lama gitu loh. Tanpa kita sadari kita ngebawa beban itu terus, tetapi kita berusaha untuk memalingkan, pandangan kita gitu ya, dan berpikir bahwa hal itu udah selesai, bahwa hal itu udah nggak gua pikirin, bahwa hal itu udah nggak ada lagi gitu ya. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa bohong, di saat kita cuma sama diri kita sendiri. Apa yang keluar, apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin di dalam kepala kita gitu ya. Dan kadang-kadang hal itu ya berpengaruh lagi ke dalam emosi-emosi kita gitu. Nah, saat kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, yang pastinya kita akan lebih ringan. Pastinya kita juga nggak akan lagi dipusing-pusingin sama hal-hal tersebut. Dan banyak orang yang kadang-kadang sadarnya setelah berapa bulan, setelah mungkin lewat setahun gitu ya, ataupun kadang-kadang lewat dari 1 tahun gitu ya. Maksudnya, udah bertahun-tahun baru, "Ih gila ya ternyata gue tuh masih masih nyimpen gitu loh, kesel, sakit hati, dendam, apa, amarah gitu ya dengan masa lalu gue." Dan seringnya itu tuh muncul gitu loh, muncul jadi pengaruh yang kurang baik gitulah di ke depannya, gitu. King of Cup. Iya, kamu apa ya? Kamu pengen tenang. Kalau siapa yang nggak mau tenang, ya nggak Gemini? Kamu pengen tenang. Kamu pengen mungkin pada saat ini kamu fokus kepada diri kamu dan kamu nggak terlalu fokus untuk cari pasangan, untuk cari pendamping gitu ya. Dan kamu juga masih mungkin ada trauma gitu. Dan pengen fokus sama diri sendiri sih kalau yang aku lihat di sini. Tapi kalau yang aku lihat ya kamu pastinya pengen dapat orang yang lebih mungkin jauh lebih dewasa. Bisa apa ya, membimbing kamu, eee, dan bisa menghargai kamu, bisa mengerti perasaan kamu. Ih, siapa yang nggak mau kayak gitu? Gitu, yang perasaannya juga, emosinya juga udah stabil gitu ya, nggak suka mencrak sana mencrok sini. Kurasa semua zodiak juga akan ingin seperti ini. Tapi kalau yang aku lihat sih ada ini yang lagi liatin kamu. Strength card dalam keadaan terbalik. Iya, dan aku lihat buat beberapa dari kamu ini ya, Gemini. Ini ada orang yang mungkin lagi mencoba deketin kamu, dan aku ngerasa kayaknya udah beberapa minggu ya bahkan bulan, eee, ada energi ini masuk gitu loh. Ada energi ini masuk orang yang, punya perhatian sama kamu. Dan aku lihat di sini sih mungkin orang ini, lumayan gigih gitu ya, bukan lumayan gigih tapi aku rasa orangnya sabar. Dan aku lihat di sini, mungkin ini sudah membuat kamu mulai goyang gitu loh, mulai goyang yang tadinya kamu nggak mau berpasangan, kamu nggak mau pacaran dulu, kamu nggak mau suka-sukaan sama orang, aku lihat buat beberapa dari Gemini ini mulai mulai, diambil nggak ya? Mau nggak ya? Mulai begitu gitu ya, mulai mulai nggak kuat hati ini untuk menahan. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, kamu mulai nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran, "Ini orang sebenarnya apa sih perasaannya sama gue?" Gitu. Tapi yang aku lihat mungkin Gemini ya, secara overall gitu, eee, ada perasaan-perasaan seperti itu. Di minggu ini mungkin kamu, agak kurang bisa bersabar ya, agak kurang bisa bersabar. Dan mungkin ngelewatin proses-proses di dalam mungkin pekerjaan atau kerja sama orang lain, ngadepin orang lain, itu kamu agak kurang sabaran gitu ya. Dan agak, eee, mungkin ada rasa-rasa kayak nggak yakin, pesimis gitu, jangan dong. Tetap optimis ya, tetap berpikiran positif. Walaupun misalnya kadang-kadang kita, apa ya, dihadapkan dengan masalah. Justru hal itu yang akan bikin kamu makin tangguh, makin pintar,
makin bijak. Oke? Kita lanjut ke Cancer. Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua Cancer yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Ini adalah readingan untuk kamu, Cancer, Cancer, Cancer. Bulan minggu ini ya. Knight of Wands dalam keadaan terbalik, High Priestess. Aku melihat di sini seperti kamu sedang mempelajari situasi dan kondisi yang kamu lagi hadapi saat ini, dan mungkin ada hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat, tadinya kamu nggak sadarin, tadinya mungkin diumpetin juga gitu loh oleh orang dari kamu, dan ini membuat kamu tuh bisa jadi punya perasaan-perasaan yang gak enak gitu ya. Mungkin membuat kamu jadi kesel, jadi marah, yang pastinya lah di saat orang menyembunyikan satu kebenaran gitu ya dari kita, pastinya kita akan ngerasa satu kekecewaan. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi juga kamu tuh lagi lebih emosional dari biasanya, lebih sensitif dari biasanya. Jadi gampang sekali gitu loh, gampang baperan, gampang kesulut gitu loh, kesulut emosinya. Bukan cuman marah aja ya, kadang-kadang jadi gampang down, gampang sedih, gampang rasanya tuh air tuh kayak melelepkan kamu gitu loh. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ini ada orang yang tidak jujur ini. Ada orang yang tidak jujur, tapi aku juga melihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin ini ada satu situasi yang stagnan gitu ya, nggak kemana-mana, tapi ini bisa jadi merupakan hubungan dalam percintaan. Ada orang yang tidak mau bicara, tidak mau mengatakan kejujuran, tetapi ya hanya membuat situasi ini mengambang. Dan mungkin di saat itu kamu menemukan banyak hal. Seven of Swords dalam keadaan terbalik ya. Dan bisa jadi orang yang dealing dengan kamu ini yang bikin kamu kesel, bikin kamu sakit hati, tapi juga nggak bisa kayak kemana-mana arahnya ini situasi, ini udah pernah melakukan hal itu. Tapi mungkin kamunya nggak berani mutusin, atau belum siap ya, bukan nggak berani. Bukan nggak berani aja ya, kadang-kadang ada nggak berani loh, tapi ada yang nggak mau mutusin. Ya dibiarkan aja mengambang seperti itu. Nggak tahu, nggak jelas arahnya kemana. Knight of Pentacles. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, ya kamu sedang fokus kepada pekerjaan kamu, karir kamu, uang kamu ini. Cuman ya perasaan-perasaan ini pastinya akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi kamu gitu loh, dalam bekerja, dalam inilah, dalam itu ya. Ya melakukan sesuatu dengan perasaan yang amburadul itu kan nggak mudah. Cuman aku melihat di sini kayak ada seseorang yang demi mempertahankan sesuatu, dia akan memberikan segalanya. Mempertahankan sesuatu, mempertahankan seseorang. Dia memberikan segalanya. Dari kasih sayang, dari waktu, dari cinta, sampai uang. Gitu loh. Jadi apapun yang diminta supaya orang ini atau supaya situasi ini tidak ngaco gitu ya.
ya gue kasih aja deh apa maunya. Aku rasanya seperti itu. Dan ini nggak berani saklek, nggak berani tegas, nggak berani ya nggak berani tegas lah, nggak berani untuk memutuskan dan mengambil sikap. Kalau ditanya gimana caranya supaya bisa menyelesaikan hal ini, ya yang tadi itu, ya harus berani, harus mengambil sikap, mengambil tindakan, dan harus tegas. Tegas itu kadang-kadang diperlukan loh. Bukan kadang-kadang kita harus juga bisa fleksibel dan mengerti gitu ya. Tapi kalau terus-menerus, apalagi ini ada keluar Seven of Swords, udah terus-menerus kamu diperlakukan yang kurang baik, ya kamu sudah harus waktunya mengambil satu tindakan, mengambil satu sikap. Kalau tidak, ya akan terus-menerus dia begini aja. Misalnya dalam hubungan, oh nggak dikasih apa yang dimauin, pergi, nggak mau, ngambek, nggak mau ngomong, hilang gitu aja, kan kayak hantu. Terus tiba-tiba datang lagi, muncul lagi begitu lagi, apa mau terus-menerus dibegituin. Atau enggak misalnya berhadapan dengan orang yang suka bohong, karena aku lihat di sini ada orang yang suka bohong ini. Ada orang yang suka bohong di dalam situasi ini. Dan mungkin itu adalah dikarenakan hal yang dia ingin dapatkan. Tapi aku lihat seperti orang yang dibohongin ini itu udah punya insting gitu loh. Ini orang kalau datang, ini orang kalau kalau ini pasti ada maunya gitu loh. Jadi hati-hati. Oke, Cancer? Leo Sun Moon Rising ya sekarang. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo. Apa ceritanya? Pesan-pesannya untuk kamu Leo minggu ini. Oke. The High Priestess in reverse. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin masih bingung ya. Masih bingung akan satu situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bisa dikarenakan ya kamu masih belum tahu apa langkah-langkah selanjutnya. Kamu mungkin juga ada hal yang membuat kamu yang aku rasain masalahnya, ada sesuatu yang kamu sesali. Ada satu situasi yang kemungkinan bisa terjadi dikarenakan kamu kehilangan kendali atau dikarenakan kamu berusaha mengontrol situasi ini untuk sesuai dengan apa yang kamu inginin, akhirnya malah jadi out of control gitu loh. Dan kamu mungkin sekarang bertanya gitu ya, aduh gue tuh harus gimana lagi ya? Gue harus gimana lagi? Gue udah ngasih segalanya. Gue udah perjuangin mati-matian. Segala situasi ini yang aku lihat udah kamu lewatin itu cukup menguras atau kamu cukup mengorbankan diri kamu gitu loh. Dan mungkin ini adalah masalah hubungan, komitmen ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamunya stres karena ada orang yang mengendalikan atau mengontrol kamu gitu loh atau hubungan kamu. Dan ini orang mungkin pintar memanipulasi ya, memanipulasi keadaan, memanipulasi perasaan orang lain supaya segala sesuatunya bisa terjadi dengan apa yang dia kehendaki. Dan bisa jadi ini masalah kamu bingung dengan hubungan kamu sekarang. Ngerasa udah toksik, tapi gue bingung. Udah stres, udah frustasi banget ngadepin ini orang, tapi gue masih bingung. Jadi sebenarnya situasinya perasaan yang diakibatkan ataupun efek-efek dari situasi ini atau perlakuan orang ini terhadap kamu sebenarnya kamu sudah jelas. Tapi sebenarnya sih kamunya bingung bagaimana menyikapi gitu kali ya. Tetapi kalau yang aku lihat sih semestinya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin.
Tapi sebenarnya bukan bingung harus bagaimana, tapi takut untuk mengambil tindakan, takut untuk mengambil sikap, takut untuk mengambil satu keputusan. Dan bisa jadi ini ya seperti ada orang yang sebenarnya juga dia udah ogah-ogahan gitu ya untuk meneruskan situasi ini. Kita punya Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Ada satu orang yang mati-matian memperjuangkan situasi ini, di mana orang yang lainnya kelihatannya udah nggak pengen. Magician in upright ya. Iya, kalau yang aku lihat itu bisa jadi ini kamu ataupun orang yang sedang dealing dengan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bukan masalah hanya terbatas dengan hubungan percintaan, tetapi juga bisa jadi dengan bos kamu atau atasan kamu atau orang yang punya authority. Ini bisa jadi mungkin ayah kamu gitu ya atau orang tua kamu. Dan aku lihat di sini mungkin dia terlalu keras, terlalu maunya apa maunya dia dan dia mungkin merasa gue tahu segalanya, gue tahu yang terbaik, gue tahu yang pasti sukses, gue tahu yang pokoknya orang lain nggak tahu apa-apa kecuali gue. Dan mungkin ini yang membuat kamu agak stres menghadapi orang ini buat beberapa dari kamu. Tapi untuk beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu berusaha mengontrol dan kamu merasa bahwa ini adalah hal yang terbaik. Tapi mungkin kadang-kadang ya, apa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik untuk keadaan ini ataupun orang lain. Kadang-kadang kita harus juga bisa melihat, mengizinkan diri kita untuk melihat dari sudut pandang lain. Dari sudut pandangnya orang lain juga. Apakah ini juga baik untuk mereka? Apakah ini juga enak juga untuk mereka gitu loh. Apakah ini hanya untuk kita aja yang enak, baik untuk kita aja gitu loh. Karena aku melihat di sini juga ada masalah koin ya, ada masalah mengenai pekerjaan yang tertunda, yang terhambat, yang stuck. Bahkan untuk beberapa dari kamu mungkin lagi ada masalah di dalam pekerjaan ini gitu loh. Kamu belum dapat pekerjaan padahal kamu sudah coba, padahal kamu sudah usaha mati-matian dan mungkin kamu sedang berusaha untuk menciptakan sesuatu gitu ya atau memulai satu bisnis atau usaha atau kerja. Cuman kamunya sendiri masih bingung gitu loh. Gue harus ngapain ya? Gue harus mulai dari mana ya? Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi pusing, masalah harus bayar sesuatu gitu ya. Bayar tagih, ya pastilah kita semuanya harus ada yang dibayar ya tiap hari. Bayar tagihan atau mungkin buat beberapa dari kamu ini ada masalah hutang. Cuman aku lihat di sini ada banyak distraction ini. Ada banyak distraction. Dan masalah keseimbangan dalam mengatur, mengorganize gitu ya Leo ya. Masalah mengatur, mengorganize, mempergunakan sumber daya yang ada, bukan jangan mikirin yang nggak ada. Karena kalau kamu mikirin yang nggak ada, itu akan bikin kamu stres. Pikirkan apa yang ada. Apa yang menjadi kebiasaan kamu, apa yang menjadi talenta kamu. Nah, itu yang kamu kembangkan. Alat-alat, apa segala macam, pergunakan apa yang ada dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Kadang-kadang ada orang punya segala sesuatunya, punya barang yang high end gitu, yang mahal-mahal, yang paling terkini. Tetapi dia nggak bisa gunain juga percuma. Nah, ada juga orang yang nggak punya, tapi dengan skillnya dan
sarana yang seminim mungkin, tapi dengan dia mempergunakan skill-skillnya dengan semaksimal mungkin, itu bisa lebih berhasil. Jadi jangan pikirkan yang tidak ada. Jangan pikirkan yang kamu nggak punya. Fokus dengan apa yang kamu punya, apa yang ada. Gitu. Itu pesannya yang aku dapat. Oke? Oke, Leo. Ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke ini adalah pembacaan tarot. Readingan mini tarot reading untuk kalian minggu ini. Virgo, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Welcome, Virgo. Ini adalah Virgo, kartunya Virgo. Kamu datang di dalam readingan kamu langsung. Buat beberapa dari Virgo, aku melihat di sini ya kamunya lagi fokus ya sama diri kamu sendiri. Bisa jadi minggu-minggu ini kamu banyak meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu juga sih, tapi mengambil waktu dan fokus dengan diri kamu. Karena ada sesuatu yang kamu sedang pikirkan. Bisa jadi merupakan option, keputusan, tindakan yang mau kamu lakuin, ataupun kamu masih bingung dengan situasi yang kamu hadapin sekarang. Oke, buat beberapa dari kamu mungkin ini ada masalah dengan masalah hubungan ya, atau masalah kontrak. Cuman mungkin kamu masih berpikir ke arah sini gitu loh. Sebagian dari kamu mungkin baru keluar dari yang tadi aku bilang, komitmen atau kontrak ya. Komitmen dengan hubungan kekasih ataupun misalnya kamu sudah menikah gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah masalah pekerjaan. Buat beberapa dari kamu mungkin masih on the way, proses dalam mengambil keputusan. Gue mau terusin apa enggak ya? Tapi kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini kamu sudah keluar gitu ya. Dan kamu lagi berpikir. Dan aku lihat di sini kamu sudah sangat bersabar dan kamu banyak mengendalikan diri sebelumnya gitu ya, berusaha untuk bisa menahan diri. King of Wands ya, kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang bikin kamu ya harus setengah mati nahan diri gue supaya enggak meledak gitu. Cuman yang aku lihat kamu mulai enggak sabar. Kamu mulai enggak tahan lagi gitu loh. Dan kamu mungkin berpikiran untuk menyudahi. Tadi aku udah bilang, karena ini ada dua energinya. Yang satu sudah lewat, dan dia sekarang sedang banyak berpikir gitu ya, mungkin dalam healing proses. Tapi dalam healing proses selalu kan pasti ada naik turun ya. Kadang kita merasa kuat, kadang kita merasa lemah, kadang kita bisa maju ke depan, kadang kita rubuh lagi gitu ya. Yang pastinya dalam proses ya ada naik turun yang tadi aku bilang. Enggak selamanya dan harus kamu paksakan. Bukan berarti juga kalau saat kamu rubuh, kamu itu lemah dan kamu itu cengeng dan kamu itu enggak ada artinya, enggak. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Dan biasanya mereka punya kecenderungan untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kerapuhannya, untuk menutupi perasaan-perasaannya dan berusaha menampilkan bahwa gue baik-baik aja. Gue oke-oke aja. Gue kuat-kuat aja. Tapi di dalamnya bisa jadi tidak seperti itu. Dan kadang-kadang itu yang kadang-kadang merubah gitu loh, merubah orang itu dalam pembawaannya, dalam kesehariannya dan bisa
memberikan dampak ke hal-hal lain. Mungkin buat beberapa dari kalian mengharapkan seandainya ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Cuman kalau aku lihat salah satu orang ini sudah tidak fokusnya di situ lagi. Dan orang yang satunya berusaha untuk mencoba gitu loh. Tapi yang pastinya orang yang sudah menghancurkan hati kita, ya, ini pasti mungkin sering ya kamu suka temui gitu ya kata-kata ini. Orang yang sudah menghancurkan kamu, orang yang sudah menghancurkan dan menyakiti hati kamu, bagaimana dia bisa untuk menyembuhkan kamu dan untuk memprotek kamu, melindungi kamu, mengasihi kamu? Pertanyaannya itu. Dan kadang-kadang ya kita berusaha bertahan walaupun dengan segala siksaan dan derita gitu ya. Di dalam situasi itu hanya karena ketakutan kita untuk satu perubahan. Tadi aku baru baca salah satu komen dari teman katanya Tarot. Mempertanyakan kenapa ya kalau wanita itu misalnya pisah gitu ya, dia lebih terlihat lemah dan sedih dibandingkan laki-laki. Sebenarnya enggak, cuman timingnya kadang-kadang berbeda gitu. Bukan berarti juga laki-laki tidak merasakan hal itu gitu ya. Ya masih setiap orang itu punya emosi. Tapi setiap orang juga punya caranya sendiri untuk mengekspresikan emosi mereka. Ada yang ekspresif gitu ya, ada yang tidak, tapi hancurnya di dalam. Cuma bukan berarti tidak merasakan. Kembali lagi, di saat kita punya attachment yang terlalu kuat gitu ya, pastinya itu akan membuat kita ya seringnya mempertahankan sesuatu yang udah tidak semestinya ada di situ. Atau menaruh diri kita dalam satu situasi yang sudah tidak saatnya kita di situ. Karena apa? Situasi itu hanya membuat kita tersiksa, tidak selalu merugi, ya, selalu merugikan kita. Iyalah, kalau tiap hari disiksa, tiap hari disakitin, tiap hari dibengkalaikan, tiap hari diacuhin, ya itu kan perasaan-perasaan itu kan berdampak, menyakiti. Apakah itu adalah satu keuntungan dan kebaikan atau sesuatu yang positif? Dengan stres dan nangis-nangis dan hancur lebur, apakah orang yang seperti itu yang kita mau ada di dalam hidup kita sampai akhir gitu kan? Nah, kadang-kadang di saat attachment itu terlalu kuat, itu yang membuat orang sulit gitu loh. Kalau dia nggak ada, gue nggak bisa. Nggak apa-apa deh gue di sini. Yang penting gue nggak kehilangan dia. Yang penting kita tetap begini. Walaupun dia udah nggak ngomong, walaupun dia udah selingkuh, walaupun dia udah banyak morotin, walaupun dia sudah bersikap yang kurang ajar dan lain sebagainya, karena banyak orang-orang yang seperti itu, gitu loh. Oke? Virgo lagi mikir. Minggu ini Virgo lagi mikir, lagi berpikir, lagi butuh ketenangan, nggak pengen diganggu gitu ya. Tapi aku lihat banyak distraction ini, banyak gangguan dari orang sekeliling kamu. Cuman kamunya lagi nggak pengen diganggu aja. Oke? Virgo, ini adalah pembacaan untuk kamu minggu ini. Kita lanjut ke Libra. Ini adalah readingan untuk kalian minggu ini, Libra Sun, Moon, Rising, dan semua kamu yang aku identifikasikan sebagai Libra. Cerita dan pesannya untuk Libra, please. Page of Wands,
Oke. Oke, Libra. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan tanpa status ya, yang sedang kamu jalani buat beberapa dari Libra. Entah kenapa kayak ada rasa takut untuk jangan sampai orang tahu. Entah kenapa aku dapat pesan itu untuk beberapa dari Libra. Jangan sampai ada orang tahu. Dan mungkin kamu atau orang yang dealing dengan kamu bersikap seperti itu, gitu loh. Seakan-akan apa ya, kayak pandangan orang, opini orang itu sangat mengganggu sebenarnya. Bagaimana rasanya orang melihat kamu atau menjudge kamu itu takut seperti itu. Sehingga ini menghambat gerakan kamu, tindakan kamu, dan apapun yang ingin kamu lakukan. Cuman aku melihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang ada satu kerjasama dengan orang atau kamu berusaha mengerjakan sesuatu dengan orang lain. Aku lihat di sini kamu akan mendapatkan satu berita baik ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ya ingin memperbaiki perekonomian, memperbaiki finansial keuangan kamu, dan kamu coba untuk melakukan sesuatu dengan teman ataupun saudara gitu, tapi aku lihat lebih ke teman. Cuman di sini yang aku lihat, hati-hati dengan perjanjian-perjanjian ya untuk Libra. Hati-hati dengan perjanjian-perjanjian. Ya teman boleh teman, saudara boleh saudara. Tapi yang namanya masalah uang atau pekerjaan dan segala macam, kalau kamu nggak jelas, ya nggak ada hitam di atas putihnya, nggak ada perjanjian yang jelas. Memang kadang-kadang di awal, cuman kayak gini iseng-iseng apa segala macam. Kalau sudah nantinya berkepanjangan, semakin susah gitu loh. Jadi sedia payung sebelum hujan, kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu ya tadi, aku melihat di sini bisa jadi di dalam hubungan ini ada orang lain. Ada orang lain. Cuman ada satu hambatan. Entah kenapa aku melihat ada hambatan, ada yang menghambat. Ini ada orang yang menghambat kamu untuk seperti bisa maju ke depan gitu loh. Ada orang yang menghambat kamu untuk bisa mengeksekusi rencana kamu ya, ataupun melakukan rencana-rencana kamu. Tunggu ya, aku klarifikasi dulu. Iya, karena aku lihat di sini, ini seperti kamu seneng gitu ya, kamu seneng, pokoknya sebelumnya tuh kayaknya semuanya udah oke gitu ya. Tetapi ada kayak yang ngeblok gitu. Mungkin ada orang yang selalu mempermasalahkan ya, mempermasalahkan yang buat masalah gitu loh. Ini yang membuat yang kayaknya dia tuh berusaha ikut campur, berusaha menghalangi kamu. Coba aku klarifikasi dulu. Klarifikasi untuk yang mana ya? Klarifikasi. Iya, seperti kayak gini loh. Kamu ingin mengakhiri sesuatu untuk memulai sesuatu yang baru, tapi ada orang yang tidak bisa terima. Sehingga kayak dia tuh berusaha agar kamunya tidak bisa menjalankan apa yang sudah kamu rencanakan di sini. Dia berusaha untuk
ibaratnya kayak kamu mau jalan keluar gitu ya, dia ngalangin di pintu gitu. Karena dia nggak pengen kamu pergi. Ya. Dan kamu lagi menunggu ini. Karena kamu tidak bisa memulai sesuatu yang baru di sini aku lihat. Sebelum orang ini minggir gitu loh. Orang ini minggir atau mungkin kamu lagi nunggu approval. Karena yang aku lihat sebenarnya sebenarnya pintunya udah kebuka gitu loh. Karena kamu dapat page of one di sini. Pintunya sudah kebuka dan kamu udah ngerasa happy, tapi abis itu kamu ngelihat ada yang ngalangin gitu. Nah, kamu lagi nunggu. Mungkin kamu berusaha untuk memberitahu atau untuk mencari jalan keluar gitu ya yang bisa membantu kamu ya keluar dari situasi ini. Karena yang aku lihat di sini, aku melihat entah kamu ingin memulai satu yang baru ataupun kamu ingin pindah sesuatu yang seperti itu gitu loh. Ingin pindah mungkin dari kantor ya ataupun mungkin kamu ingin keluar dari satu hubungan tapi pasangan kamu nggak bisa melepaskan kamu sehingga dia mungkin mempersulit gitu ya, mempersulit proses dan lain sebagainya. Ini bisa buat beberapa dari kalian. Mungkin juga di kantor gitu ya, kamu pengen atau di tempat usaha kamu pengen sendiri, kamu memulai usaha sendiri. Tetapi mungkin rekan kamu atau bos kamu belum bisa merelakan kamu. Tapi sebenarnya kalau yang aku lihat ada jalannya. Dan kuncinya sebenarnya ada di kamu sih, ya. Oke, Libra. Ini adalah readingan untuk kalian. Kita lihat readingan untuk Scorpio. Oke, Scorpio. Ini adalah readingan untuk kalian, Scorpio Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Minggu ini ada apa dengan Scorpio? Cerita dan pesan-pesannya. Five of Wands. The Star card. Hierophant. Seven of Cups. Three of Wands. Dan Ten of Cups. Oke. Aku melihat di sini kamu punya konflik ya, ataupun mungkin di sekeliling kamu, orang yang berada di sekeliling kamu ataupun orang yang ada hubungannya dengan kamu nih sedang ada konflik juga, drama gitu ya. Tetapi aku melihat di sini kamu itu sebenarnya sedang fokus untuk mewujudkan cita-cita, impian, dan harapan kamu. Cuman di sini kita punya Seven of Cups. Kamu mungkin melihat satu kebenaran gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ataupun selama ini yang membuat kamu pusing itu, kamu akhirnya bisa berpikir dengan jelas dan akhirnya apapun itu yang selama ini kamu nggak tahu, apapun itu selama ini yang kamu yang ditutupi dari kamu itu akhirnya terbuka dan kamu melihat kebenarannya, keadaan yang sebenarnya. Dan mungkin kamu sedang berusaha untuk menahan diri supaya lebih tenang menghadapi ini. Cuman aku lihat di sini ada orang yang selalu mencari masalah. Nih. Kamu berusaha untuk bisa tetap melihat
apa yang baik, apa yang tidak baik, berusaha untuk tetap menjalankan yang baik dan berusaha menjauhkan yang tidak baik gitu ya. Dengan mengontrol diri kamu, dengan berusaha untuk pokoknya yang sebaiknya. Cuma mereka mungkin salah mengerti ataupun salah memahami tindakan kamu, omongan kamu, atau sikap kamu. Sehingga di saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mengeluarkan reaksi-reaksi yang justru malah bikin puyeng gitu loh masalahnya. Di sini aku lihat kayak kamu tuh berusaha untuk bisa supaya gua seneng, elu seneng. Tetapi ini yang kadang-kadang mungkin menjadi masalah. Karena yang aku lihat di dalam situasi ini sulit untuk mendapatkan solusi yang win-win gitu loh. Solusi yang gua enak lo enak. Karena orang ini kayaknya pengennya dia semua yang enak gitu loh. Kamunya tuh jadi ribet. Dan buat beberapa dari kamu ini kayak rasanya tuh kayak gini. Mengambil satu tindakan seperti makan buah si malakama. Nggak dimakan salah, dimakan salah. Ngelakuin salah, nggak dilakuin salah gitu loh. Karena kayak kamu tuh kejepit gitu loh di dalam satu situasi. Ini bisa jadi kamu terjepit dalam satu konflik gitu ya. Di mana posisi kamu ya ada di tengah. Dan ini yang menghalangi juga ya membuat masalah lah gitu loh. Secara langsung maupun tidak langsung. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang jauh gitu ya, di mungkin long distance relationship buat beberapa dari kamu ini. Tapi bisa jadi ada masalah buat beberapa dari kamu, masalah hubungan komunikasinya. Baik pun orang yang berhubungan dengan kamu yang aku lihat mungkin masih ada hal-hal unfinished business gitu ya. Macam-macam kan. Unfinished business itu kadang-kadang dia masih punya pasangan lain gitu kan. Yang mungkin udah nggak harmonis tetapi ada hubungan. Ada juga mungkin masalah sekarang COVID dan lain sebagainya nggak bisa bersatu, nggak bisa ketemu gitu loh. Jadi kayaknya ada satu cita-cita ataupun harapan kamu yang rasanya perlu tertunda dikarenakan satu situasi dan keadaan. Cuman mungkin kamunya mikir kayak, aduh udah nggak ada kali ya kemungkinan ke sana. Karena akhirnya jadi malah berantem-berantem. Karena ada satu orang yang mulai tidak sabar. Ya kan? Mulai tidak sabar. Karena sepertinya hal ini keulang lagi. Mungkin janjinya lo mau selesain ya sama pasangan lo kalau lo pengen sama gue. Ini contoh. Kalau lo pengen sama gue, lo selesain dulu sama pasangan lo. Lo selesain dulu tuh urusan lo. Iya nanti. Akhirnya kamu tahu, loh kok kayaknya dia baik-baik aja. Dia kayaknya nggak mau mengambil satu sikap dan mengambil satu tindakan. Apakah dia serius atau tidak gitu. Dan sepertinya sudah dijanjikan berkali-kali ini. Makanya yang aku lihat di sini satu orang sudah mulai kehilangan kesabaran, udah mulai capek, udah mulai males, udah males nunggu, udah males berjuang karena ada hal yang membuat dia sakit hati. Gitu. Oke, Scorpio. Ini adalah readingan untuk kamu. Oke, Sagittarius. Kita masuk ke dalam readingan kamu. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan semua Sagittarius yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius.
Oke. Three of Pentacles, Knight of Pentacles. Aku melihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin ada masalah di dalam satu kerjasama ya, ataupun dalam hal yang sedang kalian kerjakan saat ini. Mungkin rasanya kayak stuck, ataupun masalah dana, masalah keuangan. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada orang yang tidak bisa diajak kerjasama. Ya, nggak ada usahanya, nggak mau berusaha, nggak kelihatan gitu loh. Mau kasih usaha, mau kasih upaya dan apa ya, membuat situasi ini tuh bisa berjalan dengan baik, membenarkan, memperbaiki masalah ini, atau apalah gitu ya. Kayaknya rasanya begitu gitu loh. Rasanya tuh kayak ngelihat orang yang ini tuh udah rusak, ini tuh lagi rusak gitu, tapi dianya nggak apa kayak tolongin gua ngambilin obeng biar gua bisa perbaikin, itu enggak. Kita yang yang harus ngambil obengnya, kita yang harus ngambil palunya dan lain sebagainya, kita yang harus ngetek-ngetek dan lain sebagainya, dianya duduk-duduk aja gitu, kayak begitu gambarannya. Sesuatu yang milik bersama, yang sedang dikerjakan bersama, dan mungkin ini adalah hubungan ya, dan kamu seperti melakukan segala sesuatunya sendiri, sedangkan orang itu mungkin malah bikin runyam. Cuman aku lihat seperti banyak sekali yang diumpetin, dirahasiain, tidak dikatakan dengan jujur. Sun card. Ya, kamu nih sedang berusaha. Lagi berusaha mempertahankan sesuatu. Cuman yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian tuh seperti sudah banyak berkorban gitu loh. Banyak berkorban. Cuman kalian ngelihat kayak kok orang itu seneng-seneng sendiri ya. Mereka kok kayaknya enak-enakan, kayak hasil dari segala sesuatunya cuma dinikmatin sendiri. Ya pastinya ini adalah masalah ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Dan mungkin selama ini kalian masih masih gelap gitu loh, nggak tahu apa yang harus kalian lakukan, ataupun gue juga bingung kenapa sikap orang itu seperti itu gitu ya. Ini bisa dalam hal macam-macam ya, cinta, keluarga dan lain segala macam. Cuman aku melihat di sini kamu kayak ngerasa satu rasa yang tidak adil, kayak diperlakukan tidak adil gitu loh. Berada dalam situasi yang tidak adil buat kamu. Karena gua yang repot, gua yang ini, gua yang itu. Oh kayaknya mereka nggak ada keikutsertaannya gitu. Dan pastinya lah kamunya jadi nggak suka, nggak seneng. Gue segala macam sampai gue nggak punya waktu buat diri gue, nggak punya waktu buat istirahat, nggak punya waktu untuk eh, hal-hal lain gitu ya. Sedangkan kamu mungkin ngelihat mereka menikmati hasil kerja keras kamu. Dan mungkin saat ini buat kalian yang baru mungkin keluar dari satu hubungan, ya kamu lagi fokus dengan diri kamu, dengan healing kamu, dan dengan anak kamu. Cuma kalau yang aku lihat buat kalian yang baru keluar dari hubungan percintaan,
Dan mungkin kalian baru melewati satu lorong gelap gitu ya. Ini aku lihat sudah ada yang on the way gitu. Rasanya tuh kayak ada yang on the way mau datang, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu udah mulai ada hawa-hawanya gitu. Udah mulai tahu ini orang siapa. Tapi yang aku lihat di sini ada satu cinta baru gitu loh, yang menunggu kamu. Cuman di sini aku melihat kamu ya masih dealing dengan hal-hal yang baru saja kamu lewati, masalah-masalah yang kamu lewatin gitu. Oke, ini adalah untuk Sagittarius minggu ini. Kita jalan lagi ke Capricorn dan pesannya untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Oke. Page of Swords, The Fool. Buat beberapa dari Capricorn, mungkin kamu baru saja memulai sesuatu hal yang baru. Buat beberapa dari kamu ini seperti ada satu perpindahan atau satu pergerakan ya. Dan kamu masuk ke dalam satu situasi yang mungkin masih bikin kamu banyak bingung gitu loh. Bikin kamu harus banyak belajar, harus banyak menggali informasi, menggali pengetahuan gitu ya, beradaptasi dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mungkin baru memulai satu hubungan ataupun masuk ke dalam satu pekerjaan ataupun memulai satu usaha yang baru. Dan aku lihat kalian ini lagi sibuk, terutama sih di dalam pikiran ya. Pikiran kamu tuh masih riweh gitu loh. Gue mau ngapain itu tuh banyak banget kalau yang aku lihat di sini. Dan ini yang sering mungkin membuat kamu jadi susah tidur, jadi lupa istirahat. Cuman mungkin kadang-kadang di saat kamu tidak mengetahui sesuatu, tetapi kamu cuman meraba-raba dan mengira-ngira, ya pastinya akan bisa punya kecenderungan atau kans untuk berbuat salah atau dapat masalah. Jadi makanya kalau yang aku lihat, kalau ini masalah bisnis, usaha, dan pekerjaan, please cari tahu lah. Jangan meraba-raba dan mengira-ngira. Banyak kok sumber-sumber yang bisa kalian gunakan untuk mencari tahu atau mencari informasi. Ya, kalau ini bersangkutan dengan masalah pekerjaan. Dan kadang-kadang kita nyangkain kalau kita mampu semuanya, kita tahu semuanya, kita bisa semuanya. Kita juga punya limit sebagai manusia. Dan kadang-kadang apa yang kita ketahui di beberapa masa sebelumnya gitu ya, mungkin berapa tahun sebelumnya ataupun berapa bulan sebelumnya, dengan keadaan yang sekarang yang sangat cepat perkembangannya, itu bisa banyak hal lain yang bisa jadi pengetahuan penting gitu. Seven of Wands. Buat beberapa dari kamu, iya seperti gini loh, kayak kamu ini nih bisa jadi dalam hubungan ya, Capricorn. Kayak kamu tuh susah untuk menerima satu situasi yang sebenarnya udah lewat. Ataupun kamu susah menerima perpisahan gitu ya dengan seseorang. Buat beberapa dari kamu, walaupun orangnya udah nggak mau ngomong, cuman buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang berada dalam satu situasi yang toksik ya.
yang sebenarnya sudah saatnya kamu berpikir bagaimana untuk keluar dari situasi ini dan mencari jalan keluar. Mungkin dengan mulai bisa tegas, mungkin bisa dengan memulai berpikir apa yang terbaik untuk diri kamu, bukan semata-mata hanya berpikir apa yang membuat orang suka, apa yang membuat orang senang, apa yang membuat orang ini, tetapi juga melihat kepada dirimu sendiri, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Dan di sini yang aku lihat, kamu fokus kepada dirimu. Kita punya Devil card ya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ya, yang tadi aku bilang, situasi yang kurang sehat ataupun tidak sehat sama sekali. Berhubungan dengan orang yang iya enggak gitu loh, enggak jelas maunya kemana, arahnya kemana, emosinya tidak stabil. Dan ini membuat kamu antara mau move on, tapi orang itu seakan-akan saat kamu mau move on, dia balik lagi. Gitu loh. Ada orang yang tidak bisa menerima satu perpisahan, sehingga dia berusaha untuk bagaimana caranya mempertahankan orang yang udah seharusnya ya dia lepasin gitu ya. Karena sikapnya dia di dalam hubungan ini pun tidak baik. Sebentar dia mau, sebentar dia enggak. Kalau dia sudah dapat apa yang dia maui gitu ya, karena aku lihat di sini ada orang ketiga juga. Buat beberapa dari kamu ini spesifik sekali. Mungkin kamu diajakin poligami gitu ya. Dan orang ini sangat pandai memanipulasi perasaan. Dan ini yang menghambat kamu gitu loh, menghambat jalan kamu juga, nggak bisa bikin kamu kemana-mana. Buat beberapa dari kamu Capricorn. Di sini aku lihat buat kamu yang ada masalah dalam pekerjaan dan usaha. Kamu tuh lagi bingung mungkin ya, gua harus kerja sama apa enggak ya sama orang? Apa gua harus sendiri? Nah, kamu lagi bingung menentukan keputusan kamu nih. Karena aku melihat di sini kamu kadang-kadang, aku pengen sendiri, tapi di saat kamu ngerasain seperti itu, ada rasa-rasa kayak nggak yakin sama diri kamu sendiri gitu loh. Ada rasa-rasa nggak percaya sama diri kamu, sama kemampuan kamu. Ya dicoba aja, Capricorn. Dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, gimana mau tahu apakah bisa atau tidak. Kadang-kadang kita terlalu meremehkan diri kita loh. Meremehkan kemampuan kita gitu ya. Padahal belum nyoba, udah bilang, ah kayaknya nggak bisa gitu ya. Coba dulu, kalau memang tidak bisa ya coba dicari jalan keluarnya. Kalau memang tidak bisa di-handle sendiri ya coba cari siapa yang mungkin bisa membantu gitu ya. Atau bekerja sama dengan kamu. Oke Capricorn, kita lanjut ke Aquarius. Oke Aquarius, kita lihat apa pesan dan cerita untuk kamu di minggu ini. Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Cerita dan pesannya, please. Magician in reverse. Oh. The Empress in reverse. Kenapa ragu? Kenapa kamu nggak punya kepercayaan terhadap diri kamu sendiri? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak punya banyak rasa ragu, punya banyak rasa takut gitu loh. Kamu ingin melakukan sesuatu, mungkin kamu ingin
mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan kamu atau usaha kamu, ya. Tapi aku lihat di sini ada satu rasa ragu yang besar sekali. Tapi yang aku lihat ini terlebih lagi sih keraguan terhadap diri kamu, gitu ya. Aku barusan tadi ngomong sama Capricorn. Kadang kita ini suka meremehkan dan meng-underestimate diri kita sendiri, gitu loh. Belum dicoba, tetapi melihat mungkin masalah dan situasinya agak ribet gitu ya. Tapi belum dicoba, belum melangkah, belum melakukan apa-apa, tapi kita kayak ngerasa nggak mampu duluan gitu. Kalau nggak mampu duluan ya maksudnya kalau ngerasa ya kayak apa ya, rasanya tuh kayak kalah sebelum berperang gitu loh. Jangan begitu atuh. King of One dalam keadaan terbalik. Mungkin kamu berhadapan dengan orang yang ya susah diajak untuk mengerti. Ya, mungkin itu dia yang bikin kamu jadi, udahlah, sulit gua. Bikin dia ngerti susah, bikin dia bisa kerja sama gue susah, bikin dia bisa ngelihat gue susah. Dan bisa jadi dikarenakan orang ini mungkin emosinya itu membeledak-beledak gitu ya. Ya kamunya sendiri jadi kayak, gue males lah. Nanti gue ngomong salah lagi. Gue lakuin ini salah lagi. Apa-apa gue salah. Wheel of Fortune. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang apa ya, selalu merasa dirinya tahu segalanya dan benar. Buat beberapa dari kamu yang dalam hubungan, aku melihat mungkin kamu sudah tidak yakin dengan hubungan kamu. Karena orang yang bersama kamu ini orang yang berubah-berubah tuh. Orang yang berubah-berubah, orang yang gak jelas maunya apa. Dan mungkin sebelumnya kamu banyak berpikir. Banyak berpikir. Tapi semakin hari yang aku lihat di sini, semakin kamu nggak tahan. Ada di dalam situasi ini, menghadapi orang ini, nggak tahan, pusing. Dan capek. Capek karena apa? Karena kamu yang harus selalu berusaha, harus selalu yang baik-baik, harus selalu kamu yang ngambil inisiatif, harus selalu kamu yang mengerti dan memahami. Dan kamu mulai mungkin berpikiran bahwa gue kayaknya nggak sanggup deh kayak gini terus. Gue kayaknya nggak bisa deh kayak begini terus. Capek lama-lama. Karena bisa jadi dari perbuatan dan dari kata-kata mereka itu sudah banyak sangat menyakitkan kamu. Karena orang ini tidak bisa mengendalikan emosi yang aku lihat. Emosinya tuh yang meledak-meledak gitu loh. Iya. Situasi yang sudah tidak harmonis. Situasi yang sudah tidak harmonis. Bikin kamu juga udah gak ngerasa leluasa dan nyaman. Serba salah. Dan kamu sudah mulai melihat gitu loh. Maksudnya semakin jelas. Semakin jelas sehingga perasaan kamu pun semakin kencang gitu loh. Kemauan perasaanmu pun semakin kencang. Mungkin sebelum-sebelumnya di saat kamu belum melihat keadaan ini dengan jelas, kata-kata hati kamu pun mungkin
terdengar sayup-sayup sampai gitu ya. Tetapi semakin kamu jelas melihat hubungan atau situasi ini, semakin suara hati kamu pun semakin kencang. Meneriakan apa yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu putuskan, apa tindakan kamu, apa yang harus kamu ambil sikap, gitu loh. Itu yang aku lihat. Dan kamu tahu bahwa gue ya pastinya sakit, gitu loh. Pastinya sakit, nggak cuman buat gue, buat orang yang kamu dealing juga. Tapi kalau gue terus-menerus harus ada di sini, puyeng, gitu loh. Dan mungkin selama ini kamu berusaha menahan itu supaya jangan sampai keadaannya jadi makin parah. Tapi yang kamu lihat di sini, yang tadi aku bilang semakin jelas kamu melihat ada apa sih? Dan mungkin kamu ngelihat, aduh gila ya, orang itu dulu nggak kayak begitu ya. Awalnya nggak kayak begitu ya. Kenapa sih sekarang? Mungkin ada kata-kata kayak, aku kenal kamu, kamu yang dulu mana? Gitu loh. Rasanya kayak begitu. Seperti kamu tidak mengenal lagi orang yang dealing sama kamu. Oke, Aquarius. Itu readingannya. Ya kadang-kadang ada yang benar-benar energinya itu lebih berat ke masalah percintaan, hubungan asmara gitu ya. Ya, aku bacanya lebih fokus ke situ. Tapi kalau apa ya, lebih ke general ya aku akan jelaskan juga ke situ. Jadi kadang-kadang ya dilihat juga dari kemana fokus tim dari pembacaannya ya. Oke, kita lanjut ke Pisces ya sekarang. Oke, Pisces, kita lihat apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian Pisces Sun Moon Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces minggu ini. Cerita dan pesannya. Oke? Pisces. Temperance card. Jaga kesehatan ya Pisces. Ya, jaga kesehatan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu masih banyak bingung. Buat beberapa dari kamu ya, kamu masih dalam proses healing ya. Mungkin masih kayak baru lewat badainya. Jadi masih goyang gitu loh, masih berasa goyangnya tuh, masih berasa sakitnya, mungkin buat beberapa dari kamu masih berasa kecewa dan lain sedihnya masih berasa. Kamu berusaha untuk nggak mikirin, kamu berusaha untuk nggak peduliin, cuman kamu Pisces gitu ya, salah satu zodiak yang sangat sensitif, emosional ya, dan main perasaannya ya juga kenceng gitu. Dan tapi kadang-kadang seringnya kalian mungkin berusaha untuk ngeblok itu gitu loh. Maksudnya tidak terlihatnya kadang-kadang oleh orang lain. Tapi mungkin bisa dilihat begitu kan karena kamu memperlihatkan, ya nggak? Sehingga orang mungkin ngelihat kamu ya nggak apa-apa, kamu kuat, kamu cuek, kamu acuh. Padahal dalam hati kamu mungkin menyimpan badai-badai itu di dalam. Cuman kamu berusaha untuk tenang. Cuman aku lihat di sini, ya kamunya mungkin sempat bingung, gue harus ngapain, bagaimana gue harus bereaksi dan merespon situasi-situasi yang kamu hadapi saat ini. Karena kamu banyak yang belum mengerti, banyak yang kamu belum pahami. Dan kamu mungkin juga kalau ada orang yang datang gitu ya, aku lihat di sini karena
aku melihat energi-energi bahwa Pisces banyak lebah yang mengerumuni gitu ya, banyak menarik perhatian orang, membuat orang mungkin jatuh hati ataupun ya itulah sedang sedang apa ya, atraktif gitu. Jadi orang ya seperti magnet. Dengan mungkin kamu adalah orang yang bergerak di dalam bidang kreatif gitu, ataupun kamu misalnya kamu banyak, aktif dalam sosmed kamu, ataupun kamu banyak main TikTok ya kan, zaman sekarang gitu. Tapi hasil karya kamu, apapun yang kamu usahakan, apapun itu ya, bukan cuman itu doang, pekerjaan kamu, usaha dan lain sebagainya, itu membuat kamu memang menarik gitu loh, menarik. Tanpa pun kamu usahakan, kamu itu menarik. Dan mungkin kamu bingung sama orang-orang itu, kamu nggak tahu yang mana serius, yang mana enggak. Dan aku lihat di sini, kamunya sendiri itu seperti masih fokus dengan seseorang gitu. Yang kamu usahakan tidak fokus. Ngerti nggak, Pisces? Kamu berusaha mengalihkan perhatian kamu. Gua nggak mau pikirin dia, gua nggak mau peduliin dia, gua nggak mau gua. Cuma kan hati nggak ada yang bisa bohongin, gitu loh. Dan saat kamu sendiri dan dia tiba-tiba muncul dalam pikiran kamu, ya kadang-kadang mengganggu konsen juga. Cuman aku lihat di sini sih kayak gue udah males. Gue nggak mau nungguin orang itu lagi. Karena orang itu hanya bikin gue stres, hanya bikin gue tersiksa pikirannya makin nggak jelas gitu kan. Cuman ya itu masih goyang, kadang-kadang nggak bisa dilawan juga, tapi itu kan lebih ke internal, personal gitu loh. Jadi orang lain mungkin ngelihat kamu nggak seperti itu, orang lain ngelihat kamunya tuh tanpa ada masalah, nggak ada beban, nggak ada ini, nggak ada itu, terlihatnya ya seperti baik-baik saja. Tetapi yang aku lihat di dalam kamu, dan mungkin ini yang membuat orang suka salah tangkep, suka salah memahami kamu, suka salah mengerti gitu loh. Dari sikap kamu, dari diri kamu, dari omongan kamu mungkin banyak yang mungkin salah paham gitu. Ya. Kalau yang aku lihat di sini buat kamu ini kamu lagi ngerjain sesuatu dan lagi banyak berusaha ngulik gitu ya. Dan ini prosesnya masih banyak yang harus kamu kerjain, masih banyak yang harus kamu lakuin. Dan kamu tahu bahwa gua masih dalam tahap apa ya, seperti kayak memulai satu proses gitu loh. Bahkan di pertengahannya pun kalau yang aku lihat belum nyampe buat beberapa dari Pisces. Masih dalam proses nanjak gitu. Dan masih banyak sekali ide-ide segala macam yang masuk ke dalam pikiran kamu. Dan mungkin itu dia yang bikin kamu kadang-kadang lupa tidur, lupa makan, lupa kasih waktu sama diri kamu. Nah ini perhatikan masalah keseimbangan waktu, keseimbangan ya segala hal lah, semuanya ya. Oke Pisces, ini adalah readingan untuk kamu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya baik-baik saja dan lancar-lancar semua, sehat-sehat juga. Namaste.